Apapun boleh terjadi, kami milih untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, dan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih 1 tahun gereja ini ada, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berikan, kami kembalikan semua hormat, pujian, kemuliaan hanya kepada satu nama yang layak, nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu. Saat ini kami merendahkan diri mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus, berkaryalah. Karena hamba-Mu sangat-sangat dan sangat terbatas dalam penyampaian firman-Mu. Roh-Mu tidak terbatas, oleh sebab itu kami izinkan Tuhan, Roh-Mu yang tidak terbatas untuk beracara di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, yang gak ada artinya ini Tuhan, boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Coba ngomong sebelum duduk, ngomong sama kiri kanan, katakan happy anniversary for you and for me. Ayo coba ngomong sampai kiri kanan, happy anniversary for you and for me. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan kembali duduk. Puji Tuhan, shalom. Semua jemaat GSJS semakin diberkati, amin. Wow, 1 tahun. Hari ini kita merayakan 1 tahun GSJS berada di kota Jakarta. Kalau hari ini ada, semuanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Bukan hikmat, bukan kekuatan manusia. Tapi semuanya, we give all the glory, we give all the credit to one name, Jesus Christ. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu coba tanya sama kiri kanan Anda sekarang. Tanya sama mereka, kamu happy gak hari ini? Coba tanya sama mereka, kamu happy gak hari ini? Kamu senang gak hari ini? Pak Bu, terlepas dari occasion kita, anniversary, kita merayaan, ada giveaway nanti. Terlepas dari semuanya itu, I think every Christian should be happy. Saya kira orang Kristen seharusnya berbahagia. Kita adalah orang-orang yang harus menjadi orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Ada orang tanya kepada saya, Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta caranya bisa tetap sukacita? Saya melihat Pak Pendeta ini mengalami banyak hal buruk, banyak hal yang tidak baik. Bagaimana Pak Pendeta bisa tetap semangat, bisa tetap bersukacita? Saya lihat Pak Pendeta selalu senyum dan sumringah sama semuanya. Ada banyak orang tanya itu kepada saya, jawaban saya sederhana. Ada 2 alasan kenapa we should be the happiest person on earth. Nomor 1, Pak Bu, apapun boleh terjadi, hal buruk apapun boleh menimpa kita, at least we know we are not going to hell. Number 1. Hal buruk apapun boleh terjadi, sakit Anda, mungkin tiba-tiba Anda divonis sakit yang tidak bisa disembuhkan. Mungkin pekerjaan Anda sempat mengalami penurunan. Mungkin dalam hidup Anda mengalami segala sesuatu yang baik, diperlakukan tidak adil, ditinggalkan, dikhianati. Pak Bu, hal buruk boleh terjadi. Tapi satu hal yang menjadi pengharapan kita, dunia ini bukan rumah kita, surga adalah rumah kita. Amin. Orang dunia itu ya, bingung loh lihat orang Kristen. Bener, bingung. Kenapa? Lagi senang, nyanyi, ibadah, nyanyi. Lagi duka cita, ngapain? Nyanyi juga, gak pernah ada duka cita, orang meninggal langsung lalu nyanyi-nyanyi, gak pernah ada. Kenapa kok kita tetap bersuka cita meskipun ada kedukaan? Karena kita tahu bahwa tujuan akhir kita itu bukan di dunia ini. Dunia ini hanya transit. Hanya apa? Transit. Orang Jawa bilang, urip mung mampir ngombe. Hidup ini seperti mampir minum. Hidup ini cuman sementara. Hal buruk boleh terjadi di tempat yang sementara ini. Tapi saya tahu di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal.
Dengarkan semuanya yang lagi mendengarkan sekarang. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Dalam Yesus ada jaminan kita masuk surga. Yang setuju katakan amin. Surga bukan lagi sesuatu yang, Pak semoga saya menerima hidup yang kekal. Pak saya semoga diterima sama Tuhan. Tidak lagi semoga. Tapi dalam Yesus ada kepastian. Itu menjadi sumber sukacita saya. Anything bad can happen in my life. I know this is just a transit. Saya tahu ini sebuah transit saja. Destinasi saya yang terakhir berada di dalam kerajaan surga yang kekal bersama Tuhan Yesus, Bapa kita yang baik. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Ya, anything bad can happen in our life, but at least I know that I'm not going to hell. Setidaknya saya tahu saya tidak akan masuk neraka. Dalam Yesus ada jaminan. Kedua, kenapa kok kita orang Kristen seharusnya menjadi orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini? Karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kok gak ada amin? Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang hidup, dia Bapa yang baik. Dan tidak pernah sekalipun dia mempunyai niat untuk mengecewakan anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Ya. Pak Bu, persis 1 tahun yang lalu saya memulai gereja ini, saya memulai pelayanan ini, saya diutus ke kota ini. Saya memulainya dengan sebuah pertanyaan. With a question. Pertanyaan apa Pak? Pertanyaan what if? Bagaimana jika? Dan pertanyaan terbesar dalam hati saya adalah, Tuhan, bagaimana jika saya gagal? What if I fail? Bagaimana Tuhan jika saya sudah meninggalkan kota Surabaya, saya sudah meninggalkan pelayanan saya di sana, saya ke kota yang baru, di tempat yang baru. Tuhan bagaimana kalau aku gagal? Lebih lagi, Tuhan bagaimana kalau aku sudah meninggalkan profesi yang lama? Saya seorang dokter, saya kuliah 6 tahun, mulai praktek. Saya pingin menjadi dokter spesialis bedah di negara Jerman. Saya les bahasa Jerman, sudah sampai B1. Saya cari koneksi di sana. Jemaat di Surabaya ada anaknya yang sekolah di Jerman. Sekolah kedokteran di Jerman spesialis. Saya mendapatkan kontaknya. Saya sudah mendapatkan channelnya. Saya dikenalkan sama profesornya. I can go anytime. Saya bisa pergi kapanpun. Prospeknya di sana jangan main-main. Dokter bedah di Jerman. I can go anytime. Tapi ternyata saya dipanggil Tuhan dan Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Tapi di saat saya masuk ke kota ini, saya mempunyai pertanyaan. Tuhan, bagaimana jika saya meninggalkan semuanya itu? Saya jalan ke kota ini, memulai sebuah pelayanan baru. Bagaimana jika saya gagal? Orang Surabaya bilang, Tiwas, tahu Tiwas ya? Tiwas sudah meninggalkan semua yang di sana. Saya gagal. Bagaimana jika Tuhan tidak menolong? Bagaimana jika Tuhan membiarkan saya jalan sendirian? Pak Bu, khotbah pertama saya di All Sedayu di atas sana, minggu pertama, khotbah saya adalah what if? Bagaimana jika? Saya khotbah dengan semangat kepada jemaat, tapi Anda tahu, saya tidak berkhotbah untuk jemaat. Saya berkhotbah untuk diri saya sendiri. Ya, saat itu lagi ketakutan, lagi kekhawatiran. Minggu pertama saya datang ke sini, jangan Anda kira seperti sekarang ya. Di depan saya, jam 10, hanya ada 10 orang, bukan 10 keluarga. Benar Pak Aurel? Benar ya? Hanya ada 10 orang. Dan otomatis yang namanya manusia ya. Bertanya, bagaimana Tuhan kalau aku gagal? Dan mungkin hari ini Anda mempunyai pertanyaan sama seperti saya. Pak, bagaimana kalau saya sudah doa dan penyakit saya gak sembuh? Bagaimana kalau saya sudah doa orang tua saya tetap gak sembuh? Bagaimana kalau
suami saya nggak pulang, anak saya nggak mencintai saya? Bagaimana kalau masa tua saya sendirian, saya dikhianati? Bagaimana kalau keluarga saya melupakan saya? Pertanyaannya, bagaimana jika saya sudah melayani Tuhan, tapi hidup saya nggak diberkati? Saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya yakin banyak di antara kita yang mempunyai pertanyaan ini. Setuju? Setuju ya? I started with this question. Saya memulainya dengan pertanyaan ini, what if, bagaimana jika saya gagal? Tapi Pak Bu, 1 tahun sudah kita lalui. Meskipun gak mudah, meskipun banyak sekali tantangannya, meskipun banyak yang harus dipikirin dan diurusin, tapi saya boleh saksikan kepada Bapak Ibu, kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah kecewakan kita. Mungkin I'm not the perfect person to say this to you. Saya bukan orang yang paling pantas untuk ngomong ini sama saudara. Mungkin Bapak Ibu ngomong, wah cuman gitu aja kok. Atau mungkin, pengalaman Anda gak seberapa dibandingkan saya. Oke, mungkin. Ya, mungkin. Tapi saya hanya ingin saksikan kepada Bapak Ibu. Ya, dalam hidup saya, selama ada Yesus, selama saya berharap sama Tuhan, selama saya mengandalkan Tuhan, selama saya, orang Surabaya bilang, saya gandol sama Tuhan. Tahu gandol? Saya cuma perpelukan pada kaki Tuhan, gak mau melepaskan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Selama Anda mengandalkan Tuhan, segala sesuatu ujungnya pasti baik-baik saja. Segala sesuatu kalau ada Yesus pasti bisa dilewati dengan baik. Kita berbeda, mungkin waktunya berbeda, mungkin ada Anda yang harus melewati bertahun-tahun. Tapi yuk, jalani bersama Tuhan Yesus. Ending ceritanya pasti baik. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya. Selama setahun ini, saya banyak belajar Bapak Ibu. Banyak hal yang saya pelajari selama setahun ini. Saya di sini sendirian, gak ada orang tua, gak ada kakak, gak ada adik. Semua, bahkan keluarga istri saya semuanya di Surabaya semuanya. Saya sendiri, istilahnya orang Surabaya, ndil-ndilan, sendirian di sini. Ada banyak hal yang saya belajar, saya gak bisa ceritakan semuanya di sini. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, apa yang saya pelajari. Saya belajar untuk trust his heart. Saya belajar untuk mempercayai hati Bapa. Banyak kita hanya percaya kepada kuasanya. Banyak dari kita hanya percaya kemampuannya. Pak, saya percaya mujizat masih terjadi. Amin. Saya percaya Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mungkin sebagian besar kita percaya kepada kuasanya Tuhan. Tapi tidak banyak dari kita yang percaya kepada hatinya Tuhan. Halo, apakah hari ini Anda mempercaya hatinya Tuhan? Di saat Anda doa dan belum dijawab, bisa nggak Anda tetap mempercayai bahwa apa yang Tuhan maksudkan itu tetap baik? Bisa nggak? Di saat sakit penyakitmu masih ada, saat kau doa, tambah yang di depan Anda hanyalah jalan buntu, Tuhan gak campur tangan, justru hidup Anda semakin merosot. Bisa gak? Anda tetap mempercayai hatinya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dan Tuhan rancangkan, pasti mendatangkan kebaikan? Bisa? Tidak semua bisa. Banyak kita sudah keburu kecewa, betul? Saat sakitmu masih tetap ada, bisakah kita tetap percaya dan kita mengatakan Tuhan Yesus tetap baik? Ayo, kalau hari ini doa Anda belum dijawab, saatnya Anda belajar untuk percaya hati Bapakmu. Hari ini sakitmu masih ada, doamu belum dijawab, saatnya belajar. Tuhan, aku gak ragu sama kuasanya Tuhan. Tapi kali ini aku mau belajar untuk percaya kepada hatinya Tuhan. Apapun terjadi, Tuhan tetap baik. Siapa di sini ingin jadi orang sukses? Ingin jadi orang sukses?
Anda percaya nggak? Kalau Bapakmu di surga, jauh ingin lihat, jauh mengingini kesuksesan Anda daripada Anda menginginkannya. Percaya nggak? Siapa di sini ingin disembuhkan? Ingin disembuhkan? Ingin keluarganya sembuh, orang tuanya sembuh. Percaya nggak? Tuhan jauh lebih ingin Anda sembuh. Percaya nggak? Kok kayaknya ragu semua ya? Belum tentu Pak. Berarti kita belum percaya kepada hatinya. Percaya nggak? Percaya. Siapa di sini ingin hutangnya lunas? Ketahuan siapa yang hutangnya banyak itu. Pak Bu, ada Anda yang orang tua, papa mama, ada ya? Senang nggak kalau lihat anaknya diberkati? Senang gak kalau lihat anaknya jadi orang sukses? Anaknya sembuh. Bahkan kita sering ngomong sama anak kita kan, nih, jangan sakit. Kalau bisa mama aja yang sakit. Betul ya? Manusia yang jahat aja bisa mempunyai hati yang demikian untuk anaknya. Apalagi Bapak kita yang baik. Hello? Kalau Anda senang, bahagia, lihat anak Anda sukses. Apalagi Bapak kita yang di surga. Papa saya adalah orang hebat, Papa saya adalah orang yang sukses. Tapi tidak ada kebanggaan terbesar dari Papa saya. Kesenangan yang lebih besar daripada Papa saya. Selain melihat anak-anaknya jadi orang sukses. Selain melihat anak-anaknya jadi orang yang diberkati. Papa saya, ya, manusia kita adalah manusia-manusia yang jahat kata firman Tuhan. Bisa mempunyai pemikiran yang demikian untuk anak-anak kita. Apalagi Bapak kita yang di surga. Yuk, Abu, mulai hari ini kita belajar untuk percaya kepada hatinya. Hal buruk boleh terjadi, tetap percaya Tuhan baik. Hal buruk terjadi, aku percaya Tuhan tetap sayang sama aku. Amin. Aku mau tetap memilih seperti lagu. Ku memilih tetap percaya. Bukan hanya percaya kepada kuasanya, tapi percaya kepada hatinya. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Amin. Bapak yang baik tidak mungkin mengecewakan. Kok gak ada amin, lemes ya. Kayaknya belum makan ya. Atau sudah ngebet iPhone ini. Bapak yang baik tidak mungkin mengecewakan. Sepakat? Sepakat ya. Namun masih ada aja orang yang kecewa. Masih ada aja orang yang mundur dari Tuhan. Karena alasan ini dan itu. 2 minggu yang lalu saya khotbah di sini, saya ulangi dikit. Saya katakan kenapa kok banyak orang kecewa sama Tuhan. Saya katakan bahwa banyak orang kecewa sama Tuhan karena mereka tidak tahu cara kerjanya Tuhan. Saya kasih contoh. 2 minggu yang lalu, kalau Anda datang ke rumah sakit dan Anda tidak mengerti cara kerjanya IGD, instalasi gawat darurat, Anda pasti kecewa. Kasih contoh ya, ada seorang datang ke IGD membawa sakit batuk pilek. Saya mau tanya, batuk pilek itu gawat darurat atau enggak? Enggak ya? Ya well anyways, dia datang ke IGD, dia dokter tanya, sakit apa? Batuk pilek. Oke, karena IGD-nya rame, silakan tunggu di depan dulu di luar IGD, nanti kita akan panggil. Karena IGD-nya rame terus menerus, dia disuruh nunggu. 1 jam dia menunggu di luar. Lalu tiba-tiba datanglah seorang yang habis kecelakaan, masuk berlumuran darah semuanya, sudah setengah mati. Setelah dokter lihat itu langsung dimasukkan tanpa ditanya, dimasukkan, dikasih tindakan, dikasih infus, dikerumungin dokter, dikerumungin suster, dimasukkan ruang operasi. Orang yang tadi datang dengan batuk pilek, dia ngomong gini, loh kok enak? Aku yang datang 1 jam lebih awal, kenapa kok saya gak dilayani dulu? Kenapa kok dia yang dilayani dulu? Lalu dia maki-maki, dasar rumah sakit pilih kasih. Tahu gue orang gak mampu, gak punya hati. Sering gak kita ngomong seperti itu? Gak punya hati rumah sakit. Akhirnya apa? Main nuntut, dituntut rumah sakitnya. Padahal yang bodoh siapa? Yang bodoh yang nuntut.
Di IGD itu ada yang namanya triase. Kalau batuk pilek sama orang serangan jantung, yang mana yang didulukan? Serangan jantung. Orang yang batuk pilek sama orang yang kecelakaan, didahulukan mana? Kecelakaan. Lalu dia menuntut. Seringkali itu kita gitu sama Tuhan. Kita belum mengerti hatinya Tuhan. Kita belum mengerti cara Tuhan bekerja. Kita main menuntut Tuhan. Kita main mengecewakan Tuhan. Kita main, wah aku kecewa sama Tuhan. Tuhan itu gak ada. Tuhan itu jahat sama aku. Tuhan itu pilih kasih. Stop dulu. Bisa jadi yang salah siapa? Gak mungkin Tuhan salah. Kitanya yang salah. Setuju? Sebab itu Bapak Ibu Saudara, seri hari ini akan membahas tentang cara kerja Tuhan. Satu aja banyak cara Tuhan bekerja. Banyak sekali. Dan tidak mungkin saya bisa menghabiskan semuanya. Tapi ada satu aja yang saya ingin bahas hari ini. Ya, kita mendalami Alkitab sedikit. Siap belajar firman Tuhan, amin? Meskipun ini anniversary, tetap kita harus belajar firman Tuhan. Karena ini esensi yang paling penting. Tuhan Yesus pernah melakukan 2 mujizat dengan roti dan ikan. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara tolong baca sendiri di rumah. 2 perikop ini. Ya, karena saya tidak punya waktu untuk membacakan semuanya. Karena habis ini ada acara apa? Giveaway. By the way, tadi sesi pertama sudah TV, sesi kedua TV, sesi ketiga Apple Watch, sesi ini apa? iPhone 13 ya. Siapa di sini mau iPhone 13? Siapa di sini sudah puasa? Loh, belum puasa mau iPhone 13 ya nggak bisa lah. Yang puasa, siapa yang puasa selain saya? Kemarin, ada yang puasa dapat iPhone 13 nanti ya. Menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan roti dan ikan. Ya, kita lihat sama-sama ya. Kita analisa sedikit. Ada roti, ada orang, dan ada sisa. Mujizat yang pertama, ada berapa roti? 5 roti. Ada berapa orang? Berapa? Ada contekannya soalnya ya. Ada 5.000 orang, sisanya berapa? 12. Mujizat yang kedua ada berapa roti? 7 roti. Orangnya berapa? 4.000. Oke, jangan ngomong sisanya dulu. Kita main pakai logika ya. Saya ajak Bapak Ibu mikir sedikit. Rotinya 5, lebih sedikit. Orangnya lebih banyak. Sisanya 12. Mujizat yang kedua, rotinya lebih banyak, orangnya lebih sedikit. Menurut logika Anda, seharusnya sisanya lebih banyak atau lebih sedikit? Ayo main logika sebentar, saya ajak mikiran dulu. Lebih banyak atau lebih sedikit? Oke lah, mungkin Anda bingung sama roti, saya akan kasih contoh apa yang disukai sama jemaat, yaitu apa? Souvenir gereja. Ada yang datang untuk souvenir gereja? Mohon maaf hari ini tidak disediakan ya. Souvenir gereja misalnya. Semakin banyak souvenir gerejanya, jemaatnya berkurang, sisanya semakin banyak atau semakin sedikit? Oke. Kalau kena souvenir gereja baru mengerti gimana toh. Secara logika manusia, lebih setuju ya? Setuju ya? Tapi ternyata gak demikian loh. Sisanya berapa? Tolong tampilkan. Sisanya berapa? Sisa? Loh, berarti ini sesuatu yang aneh dong. Ini berarti sesuatu yang sangat amat aneh, betul? Kalau kita menganalisa, loh, kok bisa ini sisanya berkurang ya? Harusnya kan lebih banyak. Kalau sembarang orang menganalisa, mungkin ada orang bilang gini, mungkin tenaga dalamnya Tuhan Yesus berkurang. Ada yang suka Naruto? Mungkin Tuhan Yesus cakranya lagi berkurang. Wah, tenaga dalam Yesus terkurang nih. Saya boleh katakan ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tetap sama. Amin.
Dia tetap sama. Loh Pak, kalau Yesus tetap sama, kok bisa? Pak Bu, ini namanya setelah saya doa, Tuhan kenapa bisa terjadi? Saya mendapat jawabannya. Ternyata ini cara Tuhan bekerja. This is how God works. Tuhan bekerja berbunyi gimana? Silakan klik. Semakin kecil persediaannya, semakin nyata kuasanya. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ternyata cara Tuhan bekerja itu berbanding terbalik ya sama manusia ya. Manusia kalau bekerja lebih suka bekerja dengan kekuatan, betul? Ternyata Tuhan enggak. Tuhan itu suka kerjasama dengan orang yang lemah. Dengan kesediaan yang semakin kecil, semakin Tuhan kuasanya nyata. Beda ya sama manusia ya. Kalau manusia gimana? Anda lebih baik bekerja sama orang yang kaya atau orang yang gak punya apa-apa? Lebih mending mana? Orang yang kaya, backingannya kuat, duitnya kuat. Tapi ternyata Tuhan gak demikian. Ini loh cara kerjanya Tuhan. Semakin kecil persediaannya, kuasanya semakin nyata. Semakin hina seseorang, semakin dikucilkan seseorang, remeh, Tuhan bekerjanya semakin dahsyat. Pak Bu, setelah saya mendapatkan kebenaran ini, saya kayak dimerdekakan. Ingat, kebenaran adalah kebenaran yang memerdekakan. Saya langsung loncat, Tuhan. Berarti kalau Tuhan bekerja dengan cara demikian, bahwa Tuhan bekerja dalam kelemahan, artinya apa? Saya tidak perlu mengejar jadi orang hebat. Saya tidak perlu mengejar jadi orang yang penting. Tidak perlu saya penting, tidak perlu saya hebat. Cukup Tuhannya yang hebat. Yang setuju katakan amin. Saya gak perlu hebat, saya gak perlu sanjung-sanjung sama orang. Cukup Tuhan yang ada di dalam diri saya. Karena semakin saya lemah, kuasanya semakin dahsyat. Berarti saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau gitu, kalau saya cuma 1, bisa jadi sisanya 1000. Bisa gak? Kalau gitu Tuhan, aku gak mau deh jadi yang 7. Aku gak perlu jadi orang yang 7 punya banyak. Aku cukup jadi apa? Biarkan aku yang semakin lama semakin kecil. Supaya Tuhan bekerjanya semakin dahsyat di dalam hidupku. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, rata-rata Tuhan bekerja dengan cara yang seperti ini. Awal penciptaan, firman Tuhan berkata, God made light from the darkness. Tuhan pada awalnya, Tuhan menciptakan terang. Let there be light. Dari gelap menjadi terang. Tuhan membuat from nothing into something. Hello. Tuhan bisa mengubah Anda yang hari ini you're a nothing. Yeah. You know that you're a nobody. You know that you're nothing. Tuhan adalah Tuhan yang spesialisnya mengubah nothing into something. You're a nobody today, it's fine. Karena kalau Anda taruh hidup Anda di dalam tangan Tuhan, He will make that nobody into a somebody. Yang percaya katakan amin. Itu loh spesialisnya Tuhan. Kasih ruang buat Tuhan bekerja. Kasih kanvas untuk Tuhan bekerja dalam hidupmu. Semakin kecil kau, semakin Tuhan bekerja dengan kuat. Contoh yang lain. Gideon lawan orang Midian. Dari puluhan ribu jadi 300. Wih, dipangkasnya dahsyat. Dari 30 ribu jadi 300 orang. Kenapa kok Tuhan memakai 300? Kenapa kok Tuhan sampai dipangkas? Karena itu cara Tuhan bekerja. Tuhan juga bekerja di hal-hal yang kecil. Gini, kalau puluhan ribu lawan puluhan ribu bisa menang normal. Kalau 300 orang bisa lawan puluhan ribu, itu namanya abnormal, alias apa? Luar biasa. Puluhan ribu lawan puluhan ribu normal. Biasa. Tapi kalau 300 Gideon bisa menang terhadap puluhan ribu, itu namanya luar biasa.
Dan gak mungkin Gideon bisa menyombongkan diri karena perbuatan ini. Gak mungkin dong. Ayo kita main logika ya. Gimana caranya 300 orang bisa lawan puluhan ribu orang? Gimana caranya? Saya kasih tahu ya. Sampai ayam tumbuh gigi gak mungkin bisa menang. Pernah lihat ayam tumbuh gigi? Gak pernah ya? Satu orang sejago-jagonya dia lawan 50 orang, percayalah gak mungkin menang. Satu orang lawan 50 orang, satu orang bisa menang hanya terjadi di Ip Man 1, 2, 3, dan 4. Ya, termasuk Captain America Winter Soldier dan kawan-kawannya. Hanya terjadi di film, gak mungkin terjadi, gak ada ceritanya. Anda sekarang bawa sini orang yang jagoan karate, taekwondo apapun. Karate, sapu hitam, dan 1 dan 2 bahkan dan 7 sekalian. Bawa ke sini, suruh lawan saya. Saya yakin saya yang menang. Kenapa? Dian dan 7, saya dan kawan-kawan. Gak mungkin dia menang. Tapi kenapa kok Tuhan justru pakai yang 300 untuk memenangkan peperangan? Itu cara Tuhan bekerja. Semakin kecil pasukannya, kuasa Tuhan semakin besar kuasanya Tuhan. Kenapa Tuhan menunggu Abraham sampai umur 100 tahun dulu baru dikasih anak? Karena umur 30 tahun bisa punya anak, itu biasa. Kalau umur 100 tahun, 99 tahun bisa punya anak, itu luar biasa. Bisa gak Abraham di umur 100 tahun ngomong gini, wah aku bisa punya anak karena gua maco. Apanya yang maco umur 99 tahun, gua maco. Bisa gak? Iya gak mungkin. Semakin lemah dia, Tuhan bekerja. Semakin gak mampu dia, Tuhan bilang, aku suka kalau kamu gak bisa. Kamu gak bisa kan? Kamu nyerah kan? Kamu gak mampu kan? Aku suka kalau gak mampu. Kalau kamu suka kalau kamu gak bisa. Kenapa? Karena di saat kamu gak bisa, aku Tuhan yang bisa. Saat kamu gak mampu, aku Tuhan yang mampu. Tuhan memakai Daud, anak Isai yang paling muda. Badannya paling kecil. Dia gak direken, gak dihiraukan, gak masuk hitungan. Bahkan sama papanya sendiri, dia gak masuk hitungan. Kenapa? Samuel lihat, kakak-kakaknya badannya gede-gede, besar-besar. Tapi Tuhan ngomong apa? Kamu lihat yang kecil itu, yang badannya paling mungil itu, yang gak direken sama orang, yang dihina sama orang, yang orang kira dia gak bisa. Aku mau pakai itu, aku mau kerja di situ. Karena dalam hidupnya, kanvasnya lebih kosong daripada kakak-kakaknya yang merasa dirinya bisa. Aku mau pakai yang itu. Amin. Ini loh cara Tuhan bekerja. Apakah Anda berbahagia hari ini mempunyai Tuhan yang tidak menuntut kehebatan dari kita, gak seperti manusia. Lu mau kerja sama gua, lu punya duit berapa? Investasi lu berapa? Lu berani keluar duit berapa? Tuhan gak perlu. Tuhan hanya bilang gini, kamu lemah kan? Ayo kita kerja sama. Bahagia gak? Memerdekakan gak? Kita punya Tuhan yang bekerja sempurna di dalam kelemahan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Saya akan close hari ini dengan 2 alasan kenapa kok Tuhan bekerja dengan cara yang seperti ini. Number 1, Tuhan bekerja di dalam kelemahan. Semakin kecil persediaannya, semakin kuasa Tuhan semakin nyata. Supaya tidak ada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan, selalu dan hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau saya tahu kekuatan saya yang besar, semakin Tuhan gak bekerja, aku tidak mau mengandalkan ini. Kalau saya terlalu mengandalkan apa yang saya punya, 7, aku punya apa? Uang banyak, aku punya kenalan banyak, pekerjaan bagus, saya punya portofolio yang bagus. Wah banyak ini. Tuhan gak bekerja. Biarkan aku tidak mengandalkan apapun selain mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-8 mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, yang mengandalkan kekuatannya,
yang mengandalkan apa yang dia punya, terkutuklah. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu harus tahu, Tuhan itu ingin kita diberkati. Amin. Tuhan itu ingin kita gak dikutuk hidupnya. Tuhan itu ingin apa yang baik itu ingin hidup kita diberkati. Oleh sebab itu seringkali Tuhan mengizinkan kita dari 7 turun ke 1. Apa tujuannya? Bukan karena Tuhan jahat. Tuhan mengizinkan kita dari 7 turun ke 1. Supaya kita tidak pernah lagi mengandalkan 7. Di saat kita jadi 1, apalagi yang kita mau andalkan? Selain Tuhan. Gak ada lain yang kita bisa andalkan selain Tuhan. Dan disitulah berkat Tuhan turun. Disitulah berkat Tuhan mengalir. Pak, Bu, saya mau katakan ya, ini bukan tentang apa yang kita punya atau apa yang kita tidak punya. Anda mungkin boleh tidak punya apa-apa, Anda gak mengandalkan Tuhan, ada. Ada orang yang punya segalanya tapi tetap mengandalkan Tuhan, ada. Ini bukan masalah apa yang Anda punya atau Anda tidak punya. Meskipun Anda hari ini adalah orang yang diberkati, adalah orang sukses, adalah orang yang kaya, saya boleh katakan kepada Bapak Ibu, jangan pernah Anda menaruh andalan Anda, hati kita pada kekayaan yang banyak dalam pekerjaan yang bagus. Namun biarkan hati kita tetap mengandalkan Tuhan. Hati kita tetap mengharapkan Tuhan. Halo, sekali lagi, ini bukan masalah apa yang kita punya atau gak punya. Ini masalah apa? Hati. Saya catat di depan. Pastikan Anda mengandalkan Tuhan sekarang ini. Sama seperti saat Anda tidak memiliki apa-apa. Hai orang-orang yang diberkati. Ingat gak masa-masa Anda merintis? Ingat masa-masa Anda gak punya apa-apa? Ingat gak masa-masa Anda dulu berjuang mati-matian, serba kekurangan, mau makan aja gak bisa. Bagaimana Anda mengandalkan Tuhan? Masih ingat gak Pak? Masih ingat gak Bu? Dulu bagaimana Anda doa setiap hari, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sering puasa. Iya Pak, sering puasa, kenapa? Terpaksa, karena gak punya makanan. Bagaimana Anda dulu beribadah dengan sungguh-sungguh, melayani, mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan pada waktu itu. Tapi Anda saat ini Anda punya banyak. Dan Anda tidak memilih untuk mengandalkan Tuhan. Anda memilih untuk mengandalkan uangmu. Bisa gampang, pakai uang beres. Anda lebih memilih untuk mengandalkan hikmatmu, pengalamanmu, apa yang kau punya. Saya ulangi, pastikan sama seperti dulu di saat Anda merintis dan gak punya apa-apa, Anda mengandalkan Tuhan. Hatimu sekarang saat Anda punya segalanya tetap sama. Aku tetap mengandalkan Tuhan. Saya selalu berusaha menjaga hati saya. Dulu awal-awal di Sedayu di atas, kalau gak salah ibadah jam 2, jam 3, yang datang ibadah itu cuman 2 orang. Suami, istri, membawa stroller, ada bayinya. Ya, jadi 3 orang lah. Lalu si bayinya nangis, istrinya ikut keluar. Jadi tinggal saya sama bapak satu. Coba bayangkan, saya pas itu ya, ingin saya tahu gak gimana? Saya ingin berhenti khotbah, saya tanya kepada bapaknya, Pak, bapak kepingin tahu apa? Saya kasih tahu. Saya kepingin gitu, itu bukan khotbah, itu apa? Counseling namanya. Saya bilang, sudah, gak usah khotbah, Bapak kepingin tahu apa? Bapak lagi masalah apa? Ayo saya akan sini tahu. Saya ingat bagaimana saya dulu mengandalkan Tuhan. Saya berdoa, hati saya mengharapkan Tuhan. Tuhan tolong, aku gak mampu, aku gak bisa. Saya masih ingat waktu-waktu itu. Saya selalu menjaga hati saya setiap minggu. Meskipun saya tahu sekarang yang datang ribuan orang. Ya.
Tadi pagi jam 10 di sini padat banget. Di-pack dengan 750 kursi, di luar 100 kursi, penuh semuanya. Ya bahkan kita sempat, kalau nggak salah kita sempat nolak orang. Saya tahu, setiap minggu yang datang seperti itu. Tapi saya tidak membuat hati saya nyaman sama semuanya itu. Saya tetap jaga hati saya. Untuk saya berharap, mengandalkan, menantikan. Untuk saya tetap tahu bahwa saya nggak mampu tanpa Tuhan. Itu yang saya maksud. Bukan, wah jadi orang Kristen semuanya harus miskin semuanya. This is not about what you have or don't have. Hari ini jadilah orang yang kaya, yang tetap mengandalkan Tuhan. Maka engkau akan lihat, bukan hanya engkau diberkati sekarang, engkau akan semakin dan semakin diberkati sama Tuhan. Amin. Ya, this is not about what you don't have. Yang hari ini ada yang masih merintis, yang Anda masih lemah, Anda yang masih berjuang, berbahagialah Anda. Seperti lagu tadi. Dan tanganmu tersedia untuk orang yang tak berdaya. Berbahagialah Anda yang hari ini tidak berdaya. Karena kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahanku. Jangan cek di Google, lagunya belum ada di Google. Itu lagu yang saya ciptakan, nanti yang akan kita munculkan di album GSJS Jakarta yang perdana. Doakan sebentar lagi akan rilis. Ya, jangan ribut-ribut cek Google, nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Woi, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Berbahagialah Anda yang hari ini Anda tahu Anda nggak seberapa punya, Anda yang sedang struggling. Andalkan Tuhan. Dia yang akan mengangkat hidupmu dan hidup saya. Amin. Yang pertama, Tuhan bekerja dalam kelemahan supaya tidak ada orang yang mengandalkan kekuatannya, melainkan hanya mengandalkan Tuhan. Yes. Yang kedua sekarang, sebagai penutup. Kenapa kok Tuhan bekerja dengan cara yang seperti ini, Pak? Sederhana. Tuhan bekerja di dalam kelemahan kita supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Ngomong sama kiri kanan saudara, jangan sombong ya. Bantu saya ngomong sama mereka dong. Ngomong sama mereka, jangan sombong. Tuhan bekerja dalam kelemahan kita supaya di saat kita tahu hasil akhirnya, aku lemah, aku gak bisa apa-apa. Justru in my weakness Tuhan bekerja. Bisa gak kita jadi orang sombong? Kalau kita sampai sombong, berarti kita orang yang tidak tahu. Gideon 300 orang bisa lawan puluhan ribu orang, menang. Itu gak mungkin. Bisa sombong gak? Bisa sombong? Kalau sampai Gideon sombong, itu namanya orang tidak tahu, gak tahu diri. Abraham, umur 99 tahun, 100 tahun punya anak, bisa sombong? Bisa dia mengatakan, oh ini karena opa hebat. Itu orang gak tahu. Tapi di saat, wah ini mustahil nih, jalan buntu. Gak mungkin menurut manusia. Tapi Tuhan bisa. Tapi Tuhan nyatakan. Yang ada hanya apa? Dia cuma mengangkat tangan, dia mengatakan, Tuhan, I know it was you. Aku tahu itu engkau. All along I know it was you. It was not me. Because I am weak. I am weak. Tapi Tuhan bekerja secara luar biasa. Buka sama-sama surat 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Ya, baca sama-sama dengan suara keras. Klik. Satu radikat. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29. Yuk baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Memilih orang-orang yang bodoh. Kenapa? Untuk meniadakan orang-orang yang berarti menurut dunia. Supaya enggak sombong. Pak Bu, sekali lagi ya,
Ini bukan masalah apa yang Anda punya atau tidak punya. Ya. Karena saya melihat begitu banyak orang, sorry, saya tidak menghina siapapun. Ya. Tapi kalau Anda tersinggung, silakan tersinggung. Setelah tersinggung ngapain? Bertobat. Ada orang loh, sorry ya. Duit gak seberapa, muka gak seberapa, ya, body gak seberapa, gaji gak seberapa, bukan dari keluarga kaya, tapi sombongnya luar biasa. Maklum saya orang Surabaya, sedikit alay dikit. Sombongnya luar biasa. Wah, sorry ya, menurut saya itu orang yang paling menyedihkan di seluruh muka bumi. Sudah, sorry, gak seberapa punya, sombong. Kapan hidupnya mau diberkati? Kapan hidupnya mau diangkat sama Tuhan? Ada, wah orang gak seberapa punya tapi tersinggungannya luar biasa. Diomongin sedikit tersinggung, kecewa. Habis itu, wah marah, dikritik, gak bisa, tersinggung. Aduh, semoga banyak yang tersinggung hari ini. Tapi saya juga ketemu sama orang-orang yang mereka berduit, punya pangkat, intelektual. Yang penting mukanya manis, waduh. Ada? Oh, ada. Tapi down to earth. Bisa dinasihatin, bisa dikritik. Gak sombong. Ada gak? Banyak. Menurut saya mereka adalah orang-orang yang mempunyai masa depan yang paling cerah. Ya, sudah diberkati tetap rendah hati. Orang-orang yang seperti itu, ada orang-orang yang punya masa depan yang paling cerah. Orang-orang yang punya masa depan yang paling gelap apa? Sudah gak punya apa-apa, tetap sombong. Ya, sorry. Pak, bukannya masa depan di dalam Tuhan Yesus selalu cerah? Iya, tapi Tuhan turut bekerja. Artinya apa? Kalau lu gak mau bertobat, Tuhan gak bisa bekerja. Kalau kita tetap sombong, mana ada firman Tuhan berkata, kalau lu tetap sombong, Tuhan gak bisa angkat. Mau angkat terus tapi lu tetap sombong, gak bisa. Sebab itu Tuhan hari ini bekerja dalam kelemahan kita, supaya di saat kita tahu, silakan memain musik, WL Singers boleh maju ke depan. Saat kita tahu bahwa we made it, I made it, in my weakness God made it. I know God, aku tahu Tuhan, itu bukan aku. Aku tahu itu Engkau. Makanya tidak ada alasan untuk saya menerima pujian. Tidak ada alasan untuk saya menerima hormat. Dan aku kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Pak Bu, saya bersyukur ya. Saya sungguh amat bersyukur. Awal saya masuk ke kota ini setahun yang lalu, I came as a nobody. Saya datang sebagai orang yang bukan siapa-siapa, gak dikenal. Pastor Andrew, siapa yang kenal? Siapa yang? I was always working behind the lines. Saya selalu bekerja di balik layar. Saya selalu tim support. Siapa yang tahu saya? Tapi saya bersyukur. Saya gak punya follower ribuan, puluhan ribu. Saya gak punya follower ratusan ribu. Saya gak punya follower jutaan. Gak punya. And I'm really grateful for that. Sampai sekarang I'm still a nobody. Really. Kenapa? Kalau hari ini ada 1 tahun bisa dilewati. Setiap minggu kita melayani kurang lebih 2.000 jemaat. Yang hari ini datang sekurang ribu, hampir 3.000 hari ini yang datang. Hari ini bisa ada. And I'm still a nobody. Saya hanya bisa mengangkat tangan. God, I know it was you. Aku tahu itu Tuhan. Gak mungkin karya manusia, gak mungkin hikmat manusia bisa melaksanakan semuanya ini kalau bukan Tuhan. In the end apa? Kemuliaan kembali untuk Tuhan. Tuhan bekerja dalam kelemahan. Ya kalau saya sudah dikenal sama banyak orang, biasalah. Kenal biasa, very simple for me to do that. But I'm nobody. Aku hanya bisa bilang, Tuhan, bukan manusia. Semakin sini saya semakin sadar bahwa ternyata Pastor Andrew Gunawan itu gak penting. Tuhannya yang penting.
Amin. Bahwa ternyata dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. In the end, aku hanya bisa mengangkat tangan dan mengatakan, all the praise, semua tepuk tangan hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Ada satu lagu, ya kita nyanyi lagu tadi ya. Ini ada penyanyi aslinya, Kak Wanda. Jadi nanti Bapak Ibu di album dengar itu suaranya beliau. Ayo kita belajar lagu ini sama-sama. Sangat sederhana lagunya. Ayo sama-sama katakan. Kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahanku. Kuasa Tuhan bekerja di saat ku berdoa. Amin. Di saat ku berharap. Amin. Ku percaya tiada yang mustahil di dalam-Mu. Segala perkara dapat Kau lakukan, dan tangan-Mu tersedia untuk orang yang tak berdaya. Ku percaya masih ada mujizat di hidupku. Masih ada Tuhan yang tak terbatas. Janji-Mu menghidupkan. Ku memilih tetap percaya. Hari ini kita memilih untuk tetap percaya, amin. Bukan hanya percaya kepada kuasanya, tapi percaya kepada hatinya Tuhan kita, amin. Hai orang-orang yang sudah diberkati, jangan hatimu terpaut dengan apa yang engkau punya. Tapi sama seperti engkau dulu gak punya, engkau mengandalkan Tuhan. Demikian sama hari ini, tetap melekat, tetap andalin Tuhan, tetap harapkan Tuhan. Hai orang-orang yang hari ini lemah, yang tidak berdaya, berbahagialah Anda. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah di hadapan Anda, lemah di hadapan Tuhan, yang miskin di hadapan Tuhan. Karena hari ini ada uluran tangan Tuhan bagi Anda yang tahu Anda tidak berdaya tanpa Tuhan. Amin. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita pakai berdiri sekali lagi, kita belajar lagu ini. Kuasa Tuhan sempurna, katakan, dalam kelemahanku. Kuasa Tuhan bekerja di saat ku berdoa. Di saat ku berharap. Yuk sama-sama katakan. Ku percaya tiada yang mustahil di dalam-Mu. Segala perkara dapat Kau lakukan, dan tangan-Mu katakan, that's me Lord. Itu aku Tuhan. Kami tidak berdaya tanpa-Mu Tuhan. Ku percaya masih ada mujizat di hidupku. Masih ada Tuhan yang tak terbatas. Janji-Mu menghidupkan. Ku memilih tetap percaya. Jemaat Tuhan sendiri, angkat tanganmu, katakan, ku percaya semuanya. Mustahil di dalam
itu kami Tuhan. Kami tidak berdaya tanpa-Mu. Ku percaya masih ada mujizat masih ada Tuhan yang tak terbatas. Janji-Mu menghidupkan, ku memilih tetap percaya. Yang yakin, angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Ku percaya tiada yang mustahil di dalam-Mu. Segala perkara dapat Kau lakukan, dan tangan-Mu tersedia untuk orang yang tak berdaya. Ku percaya masih ada mujizat di hidupku. Masih ada Tuhan yang tak terbatas. Janji-Mu menghidupkan, ku memilih tetap percaya. Masih ada Tuhan yang tak terbatas. Janji-Mu menghidupkan, ku memilih tetap percaya. Sekali lagi, yuk sekali lagi, katakan masih ada Tuhan yang terbatas. Janji-Mu menghidupkan, ku memilih tetap percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, mari sembah Tuhan. Haleluya. Kau bekerja, Kau bekerja. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, Yesus setia selamanya. Kami bersyukur. Oh ya Rama Syata ya Karama Sia, ya Rama Syata ya Rama Se. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Yang yakin dan percaya katakan, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, ku melihat pada mujizat setiap. Sekali lagi yang percaya, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Sampai hari ini, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Kita kasih
yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kasih Tuhan Yesus. Makasih. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita.